Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia dengan NIM 230311038. Saya merupakan mahasiswa jurusan Program Studi Perbankan Syariah semester 5. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manajemen risiko dalam perbankan syariah. Mata kuliah ini diampu oleh Pak Hairul Sani STMM. Topik ini sangat penting karena keberhasilan bank syariah tidak hanya ditentukan oleh profit, tetapi juga oleh bagaimana mereka mengelola risiko sesuai dengan prinsip syariah. Adapun pengertian manajemen risiko yaitu manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengenali, mengukur dan memantau dan mengendalikan risiko-risiko dalam konteks perbankan syariah. Manajemen risiko tidak hanya bertujuan melindungi bank dari kerugian, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitasnya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Baik, selanjutnya adapun perbedaan risiko di bank syariah dan konvensional. Perbedaan utama risiko di bank syariah dan konvensional adalah adanya risiko kepatuhan syariah. Bank konvensional hanya fokus pada risiko finansial, sedangkan bank syariah harus memastikan semua aktivitas halal dan sesuai akad. Baik, selanjutnya yaitu pentingnya manajemen risiko di bank syariah. Pentingnya manajemen risiko dalam bank syariah adalah untuk menjaga kepercayaan nasabah, memastikan bank dapat terus beroperasi secara berkelanjutan, mendukung stabilitas sistem keuangan, serta menghindari praktik yang bertentangan dengan syariah. Selanjutnya, jenis risiko dalam perbankan syariah. Secara umum, risiko dalam bank syariah mirip dengan bank konvensional, seperti risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Namun, ada satu risiko tambahan yang sangat khas, yaitu risiko kepatuhan syariah, yang muncul bila suatu produk atau transaksi melanggar prinsip syariah. Selanjutnya, faktor penyebab risiko. Risiko dalam bank syariah bisa timbul dari faktor internal seperti kesalahan SDM atau sistem. Ada juga faktor eksternal, misalnya kondisi ekonomi atau regulasi. Selain itu, faktor syariah juga bisa memicu risiko bila akad tidak diawasi dengan baik. Baik, selanjutnya yaitu strategi pengelolaan risiko. Dalam praktiknya, pengelolaan risiko dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko, serta monitoring dan evaluasi. Dengan langkah ini, bank dapat mengurangi dampak negatif risiko yang mungkin muncul. Baik, adapun pendekatan khusus syariah. Yang membedakan manajemen risiko di bank syariah dengan konvensional adalah adanya pendekatan khusus syariah. Bank syariah wajib menggunakan akad-akad sesuai syariah, menghindari riba, gharar, dan masyir. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah atau DPS sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam. Baik, selanjutnya ada studi kasus risiko pembiayaan di bank syariah. Sebagai contoh, seorang nasabah mengambil pembiayaan murabahah untuk usaha dagang. Namun, karena pandemi, usahanya menurun dan ia tidak bisa membayar angsuran. Bank menghadapi risiko pembiayaan. Solusi yang dilakukan adalah restrukturisasi akad, memberikan pendampingan usaha, dan ke depan memperketat analisis kelayakan sebelum pembiayaan diberikan. Studi kasus risiko kepatuhan syariah. Dalam praktiknya, pernah terjadi kasus di mana bank syariah menyalurkan dana ke instrumen yang ternyata tidak halal. Ini menimbulkan risiko kepatuhan syariah. Solusi yang tepat adalah memperketat pengawasan DPS, melakukan audit syariah, dan menerapkan skenaring halal sebelum berinvestasi. Baik, selanjutnya kesimpulannya, manajemen risiko adalah kunci keberhasilan bank syariah. Dengan langkah yang tepat, risiko dapat dikendalikan sehingga bank tetap berkelanjutan, dipercaya, dan berkah. Baik,
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga materi ini bermanfaat dan semakin menambah pemahaman kita tentang pentingnya manajemen risiko dalam perbankan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.